Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febi Nada Islami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang dinasti Mughal pada bab politik dan pemerintahan. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah dinasti Mughal. Ketika masih di usia muda, usia 11 tahun, Zainuddin Muhammad Babur yang merupakan raja pertama dinasti Mughal mewarisi daerah Fergana dari kedua orang tuanya. Lalu Babur muda ini pun berambisi dan bertekad untuk menaklukkan Samarkand yang merupakan kota terpenting di Asia Tengah. Pada awalnya Babur mengalami kekalahan, namun ketika mendapat pertolongan dari kerajaan Syafawi dari Raja Ismail I, akhirnya Babur dapat menaklukkan Samarkand pada tahun 1549. Tak cuma Samarkand, kota terpenting di Asia Tengah pada kalanya, setelah itu Babur melanjutkan ekspansinya menaklukkan ibu kota Afghanistan, Kabul, pada tahun 1504. Setelah menaklukkan Kabul, ekspansi Babur dilanjutkan ke India. Kala itu Ibrahim Lodi, penguasa terakhir dari Kesultanan Delhi, mengalami krisis sehingga stabilitas kepemerintahan menjadi tidak stabil. Alam Khan, paman dari Ibrahim Lodi, dengan Daulat Khan, gubernur Lahore, Pakistan, mengirim utusan ke Kabul meminta bantuan Babur untuk menjatuhkan pemerintahan Ibrahim Lodi di Delhi. Dan permohonan tersebut pun langsung diterima oleh Raja Babur. Setelah itu, Raja Babur memimpin bala tentaranya menuju ke Delhi. Pada 21 April 1526 Masehi, terjadi pertempuran dahsyat di Panipat yang dinamakan dengan Pertempuran Panipat I. Dalam pertempuran Panipat I ini, Ibrahim Lodi beserta ribuan bala tentaranya terbunuh. Dan dari situlah Raja Babur mulai memasuki Delhi dan mendirikan kepemerintahannya di sana. Dari situ mulailah terbentuk dinasti Mughal di India. Sekarang saya akan menjelaskan tentang politik dan pemerintahan. Pemerintahan pertama yang dipimpin oleh Zahiruddin Muhammad Babur pada tahun 1526 sampai 1530, yang dimana pemerintahannya hanya berjalan selama 4 tahun. Setelah mengalahkan Ibrahim Lodi, Babur ini menjalankan stabilitas kepemerintahannya dengan memperkuat angkatan perang dan memperluas wilayah kekuasaannya, yang dimana yang telah berhasil melakukan Turkestan sampai Teluk Bengala. Artinya bagian-bagian penting ini sudah berada di bawah kekuasaan dinasti Mughal, tapi itu belum cukup untuk menguasai keseluruhan India. Setelah Zahiruddin Muhammad Babur meninggal dunia pada 1530, Babur meninggalkan dua anaknya, yaitu Kamran dan Humayun. Nah, Kamran dan Humayun itu berselisih, saling memperebutkan tahta untuk menggantikan ayahnya tersebut. Tapi pada akhirnya Humayun naik tahta untuk melanjutkan kepemerintahan dinasti Mughal. Nah, dari situ banyak ancaman-ancaman yang terjadi saat kepemerintahan Humayun, termasuk ancaman kekuasaan dengan saudara-saudaranya sendiri. Pada masa pemerintahan Humayun, waktunya terbuang untuk menyelesaikan masalah-masalah ancaman perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Tak cuma itu, Humayun juga mendapat ancaman besar dari Afghanistan, di mana Shah Khan ingin melakukan perebutan kekuasaan di wilayah Agra. Humayun
menyiapkan kekuatan besar untuk menghadapi Sharkan Afghanistan. Meski begitu, Humayun sempat menyingkir sebelum akhirnya mendapat bantuan dari San Thomas Persia, dan akhirnya dapat kembali merebut Kabul dan menaklukkan Agra pada tahun 1555. Masa pemerintahan selanjutnya yaitu Sultan Akbar, putra dari Humayun, yang digantikan pada tahun 1556. Pada masa pemerintahannya Sultan Akbar masih mengalami ancaman penjatuhan kekuasaan yang besar. Namun pada akhirnya usaha penggulingan kekuasaan Sultan Akbar itu pun gagal. Bahkan Delhi dapat direbut kembali dan perluasan kekuasaan terus dilakukan secara gemilang. Sultan Akbar pun berhasil menguasai Rasputana, Gujarat, dan Bengala. Pintu barat dan timur Laut Hindia pun telah dikuasai oleh Sultan Akbar. Itu artinya di mana wilayah-wilayah yang penting di Hindia itu sudah berada di bawah kekuasaannya. Di masa pemerintahan Sultan Akbar ini pun terjadi kejayaan kekuasaan lagi setelah sebelumnya. Pada masa pemerintahan Humayun itu mengalami banyak ancaman. Masa pemerintahan ini pun dilakukan Sultan Akbar dengan cara pemerintahan yang militeris, dan Sultan Akbar pun menetapkan kebijakan universal di mana semua masyarakat Hindia dipandang sama, tidak dibedakan dari etnis maupun agamanya. Kebijakan-kebijakan lain pun juga dilakukan oleh Sultan Akbar, diantaranya yaitu penghapusan jizya dan jazia, pelarangan menyembelihkan sapi, dan mengangkat beberapa orang Hindu untuk menduduki menteri-menteri dan kepemimpinan pasukan. Lalu pemerintahan yang keempat yaitu Salim Putra Akbar yang dinobatkan sebagai Raja Mughal dengan gelar Sultan Nuruddin Muhammad Jahangir Pasha Ghazi. Nah, pemerintahan Jahangir ini tidak jauh beda karena dia mengikuti sistem yang seperti yang diberlakukan pada masa pemerintahan ayahnya tersebut. Namun setelah itu pun Jahangir memiliki konflik yang besar dengan anaknya sendiri, sehingga sampai kemudian meninggal pada tahun 1627 dan menyisakan konflik kerajaan. Kedua putranya bernama Sanjahan dan Asaf Khan sama-sama berhasrat menggantikan ayahnya. Di masa pemerintahan selanjutnya, akhirnya Sultan Jahan memenangi persaingan untuk menggantikan ayahnya tersebut, sehingga Sultan Jahan pun memimpin pemerintahan. Masa pemerintahan Shah Jahan itu masih mengalami berbagai gejolak dalam negeri dan ancaman perebutan kekuasaan dari negara-negara lain. Shah Jahan melanjutkan politik Sultan Akbar dengan melakukan penaklukan berbagai daerah untuk meredam konflik dan memperluas kerajaan. Pada tahun 1636, perluasan kekuasaan berhasil melebihi luas kekuasaan yang berhasil ditaklukkan Sultan Akbar. Namun ada satu bangsa yang sulit ditaklukkan sehingga menjadi ancaman besar, yaitu bangsa Maratha. Bangsa Maratha ini terus melakukan perlawanan, bahkan sampai pemerintahan selanjutnya yang dipimpin oleh pemerintahan Aurangzeb, bahkan sampai Aurangzeb ini meninggal dunia pada tahun 1707, bangsa Maratha ini terus melakukan pertarungan sengit kepada dinasti Mughal. Dari situlah dinasti Mughal mulai mengalami kemunduran, belum lagi konflik saudara dari anak-anak Aurangzeb yang membuat kekuasaan pemerintahan kian meropos. Pada masa pemerintahan Aurangzeb ini,
Bangsa Barat juga sudah mulai giat melakukan perjalanan ke timur. Inggris berhasil menduduki Surat, pelabuhan di Gujarat, dan imperialisme kolonialisme Barat di India mempengaruhi babak baru sejarah perjalanan India. Aurangzeb pun menghidupkan kembali jizyah yang pernah dicabut oleh Sultan Akbar, bahkan melakukan sikap keras terhadap orang-orang Hindu pada masa pemerintahan Aurangzeb. Selanjutnya, Sultan Baharuddin San atau yang bergelar sebagai Muzam berhasil menobatkan dirinya sebagai penerus dinasti Mughal setelah berselisih dengan Azam dan Kambaks yang merupakan keturunan Aurangzeb. Pada kepemimpinan Sultan Baharuddin San ini menghadapi keadaan kerajaan yang sulit dikendalikan. Saat kekuatan kerajaan Mughal melemah, disitulah bangsa Maratha yang paling merasa diuntungkan. Mereka berhasil membangun kekuatan dan pemerintahan yang lebih rapi sedikit demi sedikit. Daerah yang dahulu dikuasai kesultanan dikuasai oleh dinasti Mughal kini mulai direbut oleh bangsa Maratha tersebut. Dinasti Mughal mulai kembali berjaya setelah Sultan Ahmad San Durrani dari Afghanistan menggabungkan tentara Islam di India dengan tentaranya untuk melawan bangsa Maratha. Bangsa Maratha ini pun tidak sanggup untuk melawannya yang menyebabkan 200.000 bala tentaranya pun terbunuh dari jumlah 300.000 ini. Perang tersebut menjadi puncak perlawanan bangsa Maratha terhadap kerajaan Islam di India sehingga bangsa Maratha tidak lagi mengusik dinasti Mughal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Indrayani dengan NIM 048 akan melanjutkan presentasi mengenai perkembangan kebudayaan Islam pada masa dinasti Mughal di India. Peradaban Islam mulai tumbuh dan menyebar di benua India pada masa Khalifah Al-Walid dari Bani Umayyah melalui ekspedisi yang dipimpin oleh Imam Muhammad bin Qasim. Kejayaan dinasti Mughal dimulai pada pemerintahan Akbar yang keberhasilannya melalui ekspansi militer Akbar sebagai tanda berdirinya dinasti Mughal sebagai kerajaan yang besar. Perkembangan meliputi bidang keilmuan, bidang politik dan administrasi pemerintahan, bidang ekonomi, bidang agama, bidang seni dan budaya, dan bidang pendidikan. Yang pertama yaitu bidang keilmuan. Munculnya sejarawan Abu Fazl melalui karangannya Akbarnameh dan Aini Akbar yang memaparkan tentang sejarah berdirinya Mughal berdasarkan figur pemimpinnya. Munculnya ilmu kedokteran Darasukuh dengan karangan buku kedokteran. Darasukuh ini merupakan ensiklopedia media besar di akhir Islam. Dua yaitu bidang politik dan administrasi pemerintahan. Pada bidang ini terjadi perluasan wilayah dan konsolidasi kekuatan pada masa Aurangzeb. Pemerintahan daerah dipimpin oleh seorang salasipar atau kepala pemerintahan dan subdistrik dipimpin oleh Faujdar atau komandan yang bercorak kemiliteran. Pada masa Akbar menerapkan politik toleransi universal yang memandang semua rakyat India sama, tidak dibedakan etnis maupun agama. Pada masa Akbar terbentuk landasan institusional dan geografis bagi wilayah imperiumnya. Para pejabat dipindahkan dari jagir satu ke jagir lainnya. Jagir ini merupakan sebidang tanah yang diperuntukkan bagi pejabat yang sedang berkuasa, namun tanah tersebut bukan sepenuhnya milik pejabat, hanya sebagai hak pakai saja. Wilayah imperium dibagi sejumlah provinsi dan distrik yang dikelola oleh seorang pejabat. Pembagian ini digunakan untuk memudahkan pengumpulan pajak. Yang ketiga, bidang ekonomi.
terbentuk sistem pemberian pinjaman bagi usaha pertanian. Adanya sistem pemerintahan lokal yang memudahkan untuk pengumpulan hasil pertanian tersebut. Sistem pengumpulan pajak diberlakukan pada provinsi utama dengan sistem zabat atau dibebankan pada tiap unit tanah dan pajak tersebut dibayar secara tunai. Terus terjadinya perdagangan dan pengolahan industri hasil pertanian tersebut mulai berkembang pada masa Akbar. Yang keempat, bidang agama. Adanya konsep din-i ilahi, yaitu untuk mempersatukan umat beragama di India. Perbedaan kasta membawa keberuntungan terhadap perkembangan Islam, karena ketika seorang raja yang memimpin kerajaan tersebut masuk Islam, maka rakyatnya akan mengikuti apa yang akan dikatakan oleh rajanya tersebut. Berkembangnya aliran keagamaan. Dibentuk badan keagamaan berdasarkan persekutuan terhadap mazhab hukum dan tarekat sufi. Pada dinasti Mughal ini, tarekat sufi sangat berkembang. Pada masa Aurangzeb berhasil disusun risalah hukum Islam. Yaitu yang kelima, bidang seni dan budaya. Pada bidang ini karya sastra seperti Padmavat mengandung pesan kebajikan manusia berkembang sangat pesat. Sukses dalam arsitektur seperti Taj Mahal, Istana Fatehpur Siri, Masjid Raya Delhi, dan sebagainya. Terdapat Taman Kreasi Moghul menonjolkan gaya campuran harmonis antara Asia Tengah, Persia, Timur Tengah, dan India sendiri. Yang keenam yaitu bidang pendidikan. Keluarga raja mendapat pendidikan dan latihan cara menunggang kuda, menggunakan pedang, memanah, dan cara memakai senjata lainnya. Penguasa menjadi sastrawan seperti Babul. Babul ini seorang penyair dan penulis biografinya sendiri yang berjudul Tuts-i-Baburi. Struktur dan administrasi pemerintahan. Terdapat 5, yaitu yang pertama Jarokah-i-Darsan, yaitu tempat raja memandang rakyat. Yang kedua Diwan-i-Aam, yaitu tempat umum. Biasanya digunakan raja dan menteri dalam berdiskusi atau rapat. Yang ketiga Diwan-i-Khas, yaitu tempat khusus, tempat raja istirahat, mandi, dan menerima tamu penting. Yang keempat Sahu-Burj, atau tempat rahasia. Biasanya digunakan raja dan wazir serta orang kepercayaan. Yang kelima Khilwat-Qadah-i-Khas, yaitu tempat istirahat khusus. Faktor yang mendukung kemajuan dinasti Mughal. Yang pertama, memiliki pemerintahan dan raja yang kuat. Politik toleransi yang dinilai dapat menetralisir perbedaan agama dan suku. Yang kedua, hingga pemerintahan Aurangzeb, rakyat cukup kuat dan sejahtera dengan pola kepemimpinannya raja. Yang ketiga, prajurit Muka dikenal sebagai prajurit yang kuat, tangguh, dan memiliki patriotisme yang tinggi. Yang keempat, sultan yang memerintah sangat mencintai ilmu dan pengetahuan. Pada bangsawan Mughal mengemban tanggung jawab membangun masjid, jembatan, dan atas berkembangnya kegiatan ilmiah dan sastra. Faktor yang mempengaruhi kemunduran dinasti Mughal. Yang pertama, perebutan kekuasaan antar keluarga. Ini terjadi oleh keturunan Babur yang umumnya memiliki watak keras dan ambisius karena merupakan keturunan dari Timur Leng. Yang kedua, pemberontakan oleh umat Hindu terhadap umat Islam. Karena oleh umat Hindu dinilai umat Islam ini minoritas namun memegang seluruh kekuasaan, menjadi otoritas pemerintahan di India. Yang ketiga, serangan dari kerajaan luar, misalnya dari kerajaan Safawi, Persia, karena rebutan daerah Kandahar. Yang keempat, kelemahan ekonomi. Kelemahan ekonomi ini mengakibatkan jalur perdagangan dikuasai oleh bangsa Barat. Yang kelima, intervensi politik dan militer dari kekuasaan imperialisme Barat. Yang keenam, kemerosotan moral dan hidup mewah
di kalangan elit politik. Yang terakhir, semua pewaris tahta kerajaan pada beberapa pemimpin terakhir adalah orang lemah dalam kepemimpinannya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.